ketua kelas memimpin doa untuk teman-temannya. Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Baiklah, Ibu akan mengabsen apakah semuanya hadir. Ristiano Landari Hadir. Rayana Hadir. Petronella Desi Puput Melati Hadir. Baiklah, semuanya hadir. Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, ciri-ciri jamur. Kedua, klasifikasi jamur. Ketiga, peranan jamur dalam kehidupan. Yang keempat, lumut kerat dan mikorizat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan ciri-ciri jamur. Yang kedua, dapat mengidentifikasi klasifikasi jamur. Yang ketiga, peranan jamur dalam kehidupan. Yang keempat, dapat menjelaskan lumut kerat dan mikorizat. Apakah kalian pernah memakan tempe? Pernah. Tahukah kalian bagaimana proses pembuatan tempe itu? Fermentasi. Ya, betul. Tempe itu merupakan suatu makanan yang merupakan hasil dari proses fermentasi oleh ragi yang menjadi jamur yang disebut Rhizopus oryzae. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan pada PPT ini. Di sini materinya jamur. Adapun yang akan kita bahas yaitu pengertian jamur, ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, peranan jamur dalam kehidupan, ciri-ciri jamur kerak dan mikorizat. Adapun pengertiannya yaitu jamur atau cendawan itu organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi dan tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Adapun cirinya itu memiliki benang halus atau yang biasa disebut dengan hifa. Hifa disebut dengan miselium. Hifa tersusun dari sel-sel yang terbentuk akibat pertumbuhan spora dan hifa tersebut bisa berupa hifa tunggal atau hifa bercabang. Yang kedua, cirinya memiliki dan memproduksi spora. Yang ketiga, berkembang biak baik secara seksual dan aseksual. Yang keempat, mengandung zat kitin, glukan, selulosa dan nanam pada struktur tubuh jamur yang berfilamen dan berbintik sel. Adapun beberapa membedakan antara jamur dengan tumbuhan yaitu tidak memiliki klorofil. Yang membedakan antara jamur dengan tumbuhan yaitu tidak memiliki klorofil, yang berarti jamur tidak berfotosintesis. Yang kedua, berkembang biak dengan spora yang memiliki komposisi dinding sel yang berbeda dengan tumbuhan, yang tidak memiliki struktur seperti pada tumbuhan pada umumnya yaitu akar, batang, dan daun. Selanjutnya, tidak memiliki sistem vaskuler atau pembuluh angkut seperti tumbuhan pada umumnya, yang bersifat multiseluler atau banyak sel sehingga tidak memiliki pembagian fungsi pada setiap bagiannya. Baik, klasifikasi jamur itu ada 4, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Zygomicota ini divisi fungi yang pembentukan spora berasal dari 2 sel yang berbeda. Spora seksual dikenal sebagai zygospora, sedangkan spora aseksual dikenal sebagai spora neospora. Dan hifa pada Zygomicota tidak memiliki septa pada hifa untuk memudahkan mengingatnya. Zygomicota biasanya hidup di habitat di daratan atau jamur terestrial atau saprofit yaitu jamur pelapuk atau tinggal pada inang.
yang sudah mati pada makanan atau pada sisa tumbuhan dan hewan, parasit pada manusia dan tumbuhan. Adapun ciri-cirinya itu hifa tidak bersekat, uniseluler, mikroskopis, dan reproduksinya seksual dengan zigospora. Selanjutnya Ascomycota yang biasa disebut dengan sebagai sak fungi dan memiliki nama lain jamur kantung. Divisi jamur yang memproduksi spora dengan bagian reproduksi seksual bernama ascospora dan reproduksi aseksual terjadi kondiospora. Jamur ini yang memiliki hifa yang bersekat, sedangkan habitat Ascomycota biasanya ada di dasar hutan yang berhumus tebal. Ciri-cirinya menghasilkan ascospora pada reproduksi generatif, memiliki talus uniseluler dan multiseluler, memiliki hifa yang bersekat dan tiap sel hifanya memiliki satu inti. Yang keempat, dinding hifa diperkuat dengan selulosa dan bersifat heterokaryotik. Adapun contoh jamur yang termasuk dalam divisi Ascomycota di kehidupan sehari kita yaitu Saccharomyces cerevisiae, yaitu jamur yang berfungsi sebagai ragi pada proses pembuatan roti. Yang kedua, Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum sebagai antibiotik. Yang ketiga, Neurospora crassa sebagai jamur pembuatan oncom. Yang keempat, Suber melanosporum atau jamur krokel yang bisa dimakan dan berharga mahal. Selanjutnya, Basidiomycota, yaitu pada umumnya mudah dikenali karena memiliki bentuk seperti payung. Sebagian besar jenis jamur ini hidup sebagai parasit, meskipun ada juga yang saprofit. Reproduksinya seksual terjadi dengan Basidiospora, sedangkan reproduksi aseksual terjadi dengan Conidia, tunas atau Chromictasi. Ciri-ciri Basidiomycota memiliki hifa yang bersekat dan berinti haploid, memiliki tubuh buah yang terdiri dari batang dan tudung dan berbentuk seperti payung. Selanjutnya, melakukan reproduksi secara seksual, generatif, dan aseksual atau vegetatif. Yang keempat, memiliki 3 macam miselium, yaitu miselium primer, miselium sekunder, dan miselium tersier. Selanjutnya, Deuteromycota, yaitu jamur yang tidak sempurna. Biasa disebut dengan karena jamur pada divisi ini tidak menunjukkan fase seks. Antara semua divisi ini, paling dekat dengan Deuteromycota adalah Ascomycota. Beberapa spesiesnya seperti Aspergillus yang dulu diklasifikasikan sebagai jamur tidak sempurna. Adapun cirinya yaitu memiliki hifa yang bersekat dan mengandung zat bitir. Yang kedua, membentuk spora dan conidia dengan reproduksi aseksual atau vegetatif yang bersifat saprofit pada bahan organik dan bersifat parasit pada tanaman-tanaman tinggi serta perusak tanaman hias. Selanjutnya dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Adapun contoh jamur ini yaitu 1. Melazaria bulbul, yaitu jamur penyebab panu. Yang kedua, Epidermophyton clocosum, yaitu jamur penyebab kutu air. Selanjutnya, lumut kera. Lumut kera ini adalah suatu organisme majemuk yang merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme erat dari fungus dengan mitra fotosintetik yang dapat berupa alga hijau atau cyanobacteria. Sehingga morfologinya pun berbeda dari komponen simbiotiknya. Beberapa kasus bahkan masing-masing komponen akan mengalami kesulitan hidup apabila ditumbuhkan terpisah. Lumut kera tumbuh di ranting pohon. Ciri-ciri jamur kera yaitu warnanya baru hijau
hijau keputih-putihan, sering ditemukan tepung yang berasal dari sel ganggang yang terbungkus hifa, yang dapat melekat pada batu atau tembok yang tidak dapat ditempati oleh makhluk hidup lainnya. Lumut kerak juga dikenal sangat sensitif terhadap zat-zat polutan berbahaya sehingga tidak dapat hidup di lingkungan yang tercemar. Pertumbuhan talusnya lambat. Dalam 1 tahun, pertumbuhan talusnya kurang dari 1 cm yang bersifat autotrof dan mampu mengikat nitrogen di udara. Selanjutnya, mikoriza yang bersimbiosis dengan tumbuhan. Biasanya simbiosis ini terletak di sistem perakaran tumbuhan. Ada juga cendawan yang bersimbiosis dengan cendawan lainnya. Tetapi sebutan mikoriza ini biasanya ditunjukkan untuk cendawan yang melakukan simbiosis dengan tumbuhan. Bentuk simbiosis ini terutama simbiosis mutualisme, meskipun pada beberapa kasus dapat berupa simbiosis parasitisme lemah. Mikoriza ini merupakan gejala umum pada perakaran tumbuhan. Sekitar 90% suku tumbuhan memiliki asosiasi simbiotik ini. Sekian. Apakah ada pertanyaan yang Ibu sampaikan? Saya Bu, itu bertanya. Saya tanya kan tadi ada di ciri-ciri jamur itu ada yang multiseluler sama ada yang jamur uniseluler. Nah, contoh yang itu seperti apa? Contoh jamurnya sama yang uniseluler itu contoh jamurnya itu apa namanya? Saya Bu, itu bertanya. Saya mau tanya kan tadi ada ciri-ciri jamur itu ada yang jamur multiseluler, Ya. terus kemudian uniseluler. Terus saya mau nanya contoh jamur yang multiseluler itu contohnya apa di kehidupan kita sehari-hari? Itu juga yang uniseluler itu. Lempar gitu. Enggak banyak. Ada yang bisa menjawab? Tadi temannya bertanya apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu. Saya Bu, saya. Ayo Rayana. Nah, kalau jamur uniseluler itu dia itu jamur yang bersatu-satukan. Dia itu seperti Saccharomyces cerevisiae yang biasa ada di roti itu. Ya. Terus yang kalau yang multiseluler itu seperti jamur tiram, jamur enoki itu multiseluler. Dia sudah bisa sudah kelihatan gitu. Menurut saya begitu. Bagus ya Nak. Untuk lebih jelasnya untuk memahami materi ini, Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Rayana sama Rizky Yana Bandari, Petronella Desi sama Puput Melati. Kelompok 1 nih. Ya, kelompok 1. Puput kelompok 2 ya. Dikerjakan selama 10 menit ya. Iya, maksudnya Ibu. Yang ini Bu, maksudnya ini gimana ini Bu? Apa yang bisa jawab ini Bu? Ini nama jamurnya sama bentuknya sama jangkauannya. Bentuknya ini kita berupa gambar atau kita deskripsikan? Deskripsikan. Iya Bu. Ya, Ki. Pulpen Ki, pulpen. Pulpen Ki. Ini juga Ki. Ada yang dibingung Pak? Mana ini yang dibingungkan? Ya, Ki. Ini sudah kita berduduk dulu. Jangan nama.
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Satu perwakilan dari kelompok 1. Sama aja nih Bu. Sama aja kita maju. Nggak bisa. Yang mau maju Ki, yang maju. Kiki sudah kan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan apa yang saya pelajari dari lembar yang Ibu berikan. Yang pertama itu gambar Citridomycota, di mana ciri-ciri jamurnya itu hifanya itu bersekat, dia itu bersifat saprofit, sama dia itu hidup di daerah yang banyak airnya. Terus yang gambar kedua itu Zygomycota, di mana hifanya itu tidak bersekat, dia itu uniseluler. Terus reproduksinya itu ada 2, seksual dan aseksual. Terus yang ketiga itu Bascomycota, di mana dia itu memiliki hifa. Hifanya itu hifanya itu bersekat. Terus selnya itu uniseluler. Terus dia itu mikroskopis, di mana hanya bisa dilihat mikroskopis, di mana dia itu bisa dilihat. Mikroskopis berarti dia ini. Terus reproduksinya itu aseksual dan seksual. Terus yang ketiga itu Ascomycota. Yang keempat Ascomycota, di mana hifanya itu dia tidak bersekat ya. Dia bersekat. Terus dia itu multiseluler. Terus dia makroskopis, yaitu hanya bisa dilihat dari alat bantu penglihatan. Yang keempat itu reproduksinya itu ada 2, seksual dan aseksual. Ada pertanyaan? Ya, Desi, Saya. Tadi sudah dijelaskan ciri-ciri jamur pada jenis jamur Zygomycota. Yang saya tanyakan, apa contoh jamur Zygomycota di kehidupan sehari-hari? contoh dari Zygomycota itu seperti jamur Rhizopus solitaire, solonifer, di mana dia itu jamurnya itu berada pada jamur yang rotinya itu sudah roti basi gitu, yang sudah berwarna itu. Terus dia itu jamur ini berguna untuk fermentasi, seperti fermentasi susu sama fermentasi kedelai. Terus hidup jamur ini, ya kan? Ini nama ada contohnya. Terus yang ketiga, contoh yang ketiga itu mucedu, yaitu jamur yang hidup sebagai saprofit pada tumbuhan dan hewan mati atau kotoran. Dia itu sebagai detritivor itu, yang menguraikan suatu hewan yang sudah mati. Sudah paham? Ya, ada. Terima kasih dari kelompok 1. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peranan jamur dalam kehidupan manusia. Ini saya akan menjelaskan dari keempat divisi itu, jamur yang menguntungkan sama yang merugikan. Divisi yang pertama yaitu Zygomycota. Nah, yang menguntungkan dari jenis-jenis Zygomycota ini, yang pertama Rhizopus stolonifer sama Rhizopus oryzae. Terus kemudian yang menguntungkan kedua yaitu Rhizopus nigricans-me. Pertama yaitu divisi Zygomycota. Dari divisi ini jamur yang menguntungkan itu yang pertama Rhizopus stolonifer, kemudian Rhizopus oryzae, kemudian yaitu Rhizopus nigricans-me.
Terus yang untuk yang merugikan sendiri itu yang pertama Basidioballus ranarum sama Mucor mucedo. 3. Baiklah. Jangan ketawa. Yan. Kenapa? 3. Jadi divisi yang kedua yaitu Ascomycota. Untuk yang menguntungkan sendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu Aspergillus oryzae, yang kedua yaitu Penicillium condraberti. Terus untuk yang merugikan sendiri ada Aspergillus fumigavus. Untuk divisi yang ketiga yaitu Basidiomycota. Jamur yang menguntungkan itu ada jamur merang, terus kemudian jamur tiram. Untuk yang merugikan itu Fucina graminis. Dan yang terakhir, divisi terakhir yaitu Deuteromycota. Jamur yang menguntungkan itu ada Helmithosporium oryzae. Terus kemudian yang merugikan sendiri ada Tinea vesicola. Sekian dari pembacaan jamur yang menguntungkan dan yang merugikan. Jika ada yang bertanya silahkan. Saya Ya bertanya. silakan Ki. Jelaskan mengapa pada divisi Basidiomycota itu peranan yang menguntungkan adalah jamur merang. Baiklah, kenapa jamur merang? Karena di sini jamur merang ini dia menguntungkan karena memiliki manfaat. Nah, manfaat salah satunya yaitu sebagai bahan makanan dan obat. Nah, jamur merang ini itu digunakan sebagai bahan dasar makanan dan sebagai bahan dasar makanan seperti makanan ringan. Karena sebagai contohnya itu makanan ringan. Selain itu juga jamur merang ini memiliki kandungan antibiotik yang berguna untuk pencegahan penyakit misalnya anemia. Terus kemudian jamur merang ini juga dia dapat menurunkan darah tinggi dan mencegah dari penyakit kanker. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit Ibu simpulkan dari apa temannya yang tadi presentasikan. Tadi mengenai pertanyaan dari saudari Rizkiana Wulandari mengenai peranan jamur dalam kehidupan manusia. Yang peranan yang menguntungkan pada jamur merang itu, yang sebagai bahan dasar makanan dan makanan ringan dan mempunyai kandungan antibiotik yang berguna untuk pencegahan penyakit anemia, yang menurunkan darah tinggi dan pencegahan kanker. Adapun di sini yang jamur tiram juga yang sebagai dasar makanan ringan dan masakan sedang. Adapun sumber proteinnya dari nabati yang tidak mengandung kolesterol dan mencegah timbulnya penyakit darah tinggi dan jantung yang mengurangi berat badan dan diabetes. Seperti yang tadi Zygomycota yang menguntungkan pada Rhizopus stolonifer yang menghasilkan asam fumarat, dan yang merugikan pada Zygomycota yaitu Basidioballus ranarum yang menyebabkan penyakit infeksi pada manusia. Seperti contoh jamur yang termasuk dalam kehidupan sehari-hari, seperti Mucor mucedo, yaitu jamur yang hidup sebagai saprofit pada tumbuhan dan hewan mati atau kotoran. Baiklah, Ibu akan mengevaluasi dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih poin 5. Yang pertama, dari berbagai spora pada jamur ini, spora yang terbentuk secara aksesual itu adalah yang A. Ascospora,
yang B. Basidiaspora, yang C. Conidiospora, yang D. Ascospora, yang E. Basidiaspora dan Conidiospora. Saya Ibu. Ya Puput, Jawabannya yang B, Basidiaspora. betul. Conidiospora. Berapa dia dapat poin, Bu? Puput mendapatkan poin 5. Conidiospora itu dibentuk di ujung atau di sisi suatu hifa yang disebut conidiospor. Selanjutnya yang nomor 2. Nah, nih jamur-jamur anggota Badiomycota ini yang tidak dapat dikonsumsi manusia adalah saat A. Pleomortus, B. Auricularia, C. Ganoderma, D. Amanita, E. Aphrodisius. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Amanita. D, Amanita. Benar. Jamur golongan Petronella Desi mendapatkan poin 5. Selanjutnya, Penicillium adalah contoh jamur multiseluler dari divisi A. Basidiomycota, C. Zygomycota, D. Deuteromycota, D. Cridiomycota, E. Ascomycota. Kristiana Bandari. Jawabannya yang E, Ascomycota. Ya, benar. Pintar kamu kiri, 5 dapat poin. Mana yang bertahan? Ya. Iya. Selanjutnya, berikut yang bukan merupakan ciri-ciri umum dari jamur yaitu A. Heterotrop. Salah. 3. Selanjutnya, Rhizopus adalah fungi yang perkembangbiakannya dilakukan melalui Yana. Oh, belum. Yana terlalu bersemangat. Jalannya Ibu. A. Ascospora, B. Conidiospora, C. Sporoniospora, D. Zygospora. Yana Ibu, Yana, Bu. Dia mau ikut tanya benar, Bu. Ya, Rayana belum. Basidiaspora. Ya, C. betul. Bagus. Udah baik betul ya Ibu, emang dia begitu. Alhamdulillah semuanya mendapatkan poin. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Ketua kelas mohon pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa berjumpa lagi minggu depan. Amin.